Pada kisah sebelumnya diceritakan bahwa Abah membawa 3 muridnya, Ujang, Jaka, dan Tono, pergi berziarah ke pusara guru Abah. Di sana, Jaka sempat dikerjain Abah karena tanpa disangka Abah bertukar posisi dengan Jaka. Hingga seluruh warga yang begitu mencintai Abah Gufron mengira bahwa Jakalah sosok Abah Gufron. Uniknya, Jaka sendiri awalnya tak menyangka bahwa Abah bertukar posisi dengan dirinya, karena memang Abah merubah wujud Jaka melalui ilmu batinnya. Jadi, meski wujudnya tetap Jaka, di mata masyarakat, Jaka terlihat memiliki wajah dan perawakan seperti Abah Gufron. Alhasil, Ujang dan Tono pun menertawai Jaka yang panik dihujani pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Dan pada akhirnya Abah pun mengembalikan wujud Jaka dengan mengusap wajahnya. Selesai berziarah, Abah pun mengajak ketiga muridnya itu pergi melanjutkan perjalanan menuju tempat selanjutnya. Di perjalanan, Ujang dan Tono terus saja meledek Jaka yang panik dikerjain Abah. Kalian ini senang sekali melihatku susah, ketus Jaka. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya kalau nanti kau benar-benar jadi kiai. Bisa-bisa banyak umat yang dibuat sesat, ucap Tono. Abah yang mendengar percakapan murid-muridnya itu cuma senyum-senyum sendiri sambil terus berjalan. Mau kemana lagi kita, Bah? Tanya Ujang. Kita akan pergi menuju Sumur 7. Sumur 7 terdengar asing di telinga mereka. Tapi ketiga muridnya itu tetap mengikuti kemanapun Abah berjalan. Setelah beberapa jam berjalan, sampailah mereka di suatu pasar. Abah memutuskan singgah di sebuah warung makan untuk beristirahat. Sambil melepaskan rasa lelah, Abah memesan beberapa makanan dan minuman. Tak jauh dari warung makan itu, ada kerumunan orang membentuk lingkaran, seperti sedang menyaksikan sesuatu. Karena penasaran, Ujang pun bertanya pada pemilik warung makan itu, "Bu, kenapa orang-orang berkerumun di sana?" "Oh, itu, ibu juga kurang tahu. Katanya ada pedagang yang menjual jimat-jimat sakti," jawab si pemilik warung. Timbul rasa penasaran dalam benak Ujang. Namun Ujang merasa sungkan untuk izin pada Abah. "Kalau kamu mau lihat, pergi saja ke sana, tapi jangan lama-lama," ucap Abah yang mengetahui rasa penasaran Ujang. "Bah, saya boleh ikut?" serobot Jaka. Abah tersenyum sambil menganggukkan kepala. "Ajak Tono juga," kata Abah. Ketiganya pun masuk ke dalam kerumunan orang-orang itu. Rupanya ada hal menarik yang dilakukan si pedagang dan menjadi daya tarik tersendiri. Di sana terdapat 2 orang dengan tugas yang berbeda. Satu orang memainkan gendang, mengiringi pertunjukan, dan satunya bertugas memainkan atraksi dengan mengenakan jubah hitam. "Tuan dan Nona, perhatikan baik-baik. Kali ini saya akan membuktikan bahwa jimat ini bisa membuat penggunanya kebal," kata si pedagang sambil mengasah sebilah golok tajam. Kemudian golok itu digunakan untuk mengiris beberapa buah paya. Hal itu dilakukan agar para warga mempercayai bahwa golok yang digunakan memanglah tajam. Lihatlah sendiri, golok sudah diasah dan digunakan untuk mengiris pepaya. Sekarang saya akan memotong tangan saya menggunakan golok ini. Perhatikan baik-baik. Kemudian si pedagang itu menggenggam sebuah batu dilapisi kain hitam yang ia sebut sebagai jimat kebal di tangan kirinya. Sedangkan tangan kanannya memegang golok yang sudah diasah tadi. Tanpa ragu, si pedagang itu mulai menggesek-gesek goloknya.
jimatnya ke tangan kiri yang menggenggam jimat kebal. Para penonton pun mulai bertepuk tangan karena golok yang tajam itu tak mampu melukainya sedikit pun. Di antara mereka ada yang berbisik, "Wah, hebat sekali orang ini. Jimatnya benar-benar sakti." Ujang dan Jaka juga ikut menikmati pertunjukan itu. Namun, berbeda dengan yang lain, Tono justru terdiam dan terus memperhatikan dengan teliti apa yang baru saja terjadi. Tiba-tiba Tono mengacungkan tangannya. "Kisana, berapa harga yang harus dibayar untuk satu jimat?" kata Tono melontarkan pertanyaan. Sontak saja perhatian para penonton langsung tertuju pada Tono. Ujang dan Jaka pun tak kalah kagetnya mendengar pertanyaan Tono, karena mereka tahu Tono tak memiliki uang untuk menebus jimat sakti itu. Hahaha, sepertinya Tuan sudah tidak sabar ingin memiliki jimat ini. "Tenang saja Tuan, untuk harga kita bisa bicarakan setelah atraksi selesai," sahut si pedagang yang baru saja beratraksi. Lalu Tono mendekatinya sambil melihat jimat-jimat yang ia pajang di atas karpet. Sebenarnya Tono sama sekali tak tertarik dengan jimat-jimat yang dijajakan oleh si pedagang. Tujuannya mendekati pedagang itu hanya ingin melihat lebih jelas. Dari penglihatannya, Tono menyimpulkan kalau pedagang itu hanya menjual trik belaka. Lantaran ada beberapa alat yang ia curigai sebagai aksesoris atraksi untuk mengelabui mata penonton. Sementara itu, Jaka dan Ujang hanya memperhatikan Tono dari baris penonton. Kemudian, tiba-tiba Tono membisik di telinga si pedagang, "Kisana, aku sudah tahu trikmu. Sebaiknya kau sudahi saja sebelum kubongkar kedokmu." Mendengar bisikan Tono, si pedagang langsung terlihat gugup. "Ah Tuan, bicara apa kau ini? Bukankah Tuan sudah melihatnya sendiri kalau jimat ini dapat membuatku tak mempan golok?" Si pedagang tetap mengelak dan terjadilah adu omong dengan Tono. Lalu Tono mengambil golok yang dipakai untuk atraksi tadi dan menggesek-gesekannya ke tangan tanpa menggunakan jimat. Ternyata golok yang digunakan berbeda dengan golok yang diasahnya. Si pedagang jadi malu sendiri karena kesal merasa diganggu oleh Tono. Pedagang itu langsung menyerang Tono dengan sebilah parang. Akan tetapi, kemampuan bela diri Tono tidaklah selevel dengan pedagang itu. Dengan lincahnya, Tono dapat menghindar dan menepak tangan si pedagang itu hingga parangnya terlepas dari genggaman. Lalu Tono menekuk tangannya hingga si pedagang tak mampu bergerak. Teman si pedagang yang memainkan gendang pun tak berani menyerang Tono karena ketakutan. Kemudian Tono merobek jubah hitam si pedagang. Rupanya di balik jubah hitamnya terdapat sebuah kantung rahasia berisikan serangkah golok untuk menyembunyikan golok yang tajam. Dalam atraksinya, si pedagang mampu mengelabui penonton dengan menukar golok tajam yang ia asah. Melihat kejadian itu, sontak saja para warga yang sempat percaya dengan jimat kebal si pedagang langsung bersorak kecewa. Bahkan, saking kesalnya, ada juga warga yang meludahi si pedagang. "Bakar! Bakar saja dia! Orang itu sama saja dengan perampok!" teriak salah seorang warga yang hendak main hakim sendiri. Karena suasana yang memanas, Ujang mencoba meredam amarah para warga yang menyaksikan atraksi itu. Dengan kepandaian bicara Ujang, ia mampu meredam amarah warga dan menyerahkan pedagang itu pada Ujang dan Tono. Para warga pun membubarkan diri sambil melemparkan apa saja pada si pedagang. "Cuih, dasar penipu!" Usai para warga bubar, Tono melepaskan si pedagang sambil menceramahinya bahwa perbuatannya itu dapat membuat masyarakat tersesat dalam keyakinannya. Si pedagang pun lekas membereskan barang dagangannya. Namun ada yang aneh. Meski sudah dipermalukan di hadapan umum, bahkan sempat akan dihabisi masyarakat, wajah si pedagang tak menunjukkan rasa malu sedikit pun, seperti tak ada penyesalan. Anehnya juga, si pedagang justru memasang wajah sinis pada Tono.
sambil terus menatap dengan mata tajam. Setelah beres membungkus barang dagangannya, si pedagang itu berjalan ke arah Tono lalu berbisik, "Kuakui kehebatanmu membongkar tipu dayaku, tapi kau sudah masuk jebakanku." Pungkas si pedagang lalu pergi meninggalkan Tono. Ujang kemudian mendekati Tono. Apa yang dikatakannya, Ton? Tak sepatah kata pun yang keluar dari mulut Tono. Matanya justru menatap ke setiap sudut pasar. Wajahnya jadi panik. "Jang, di mana Jaka?" tanya Tono. Ujang tak sadar bahwa sejak tadi Jaka menghilang entah kemana. Ujang pun ikut panik mencari Jaka. Mereka berdua pun mencari Jaka ke setiap sudut pasar. Namun nihil. Jaka masih belum ditemukan. "Ton, kita sudah terlalu jauh dari warung. Sebaiknya kita menghadap Abah dulu," ucap Ujang. Mereka pun memutuskan untuk kembali ke warung. Namun sialnya, Abah justru ikut hilang, entah pergi kemana. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba si pemilik warung berkata, "Kalian mencari orang tua yang duduk di sini ya?" "Benar, Bu." "Kemana Abah pergi?" tanya Ujang. "Orang tua itu tadi keluar buru-buru meninggalkan warung. Saya juga bingung, makanannya sudah dibayar, tapi ditinggal begitu saja," jawab si pemilik warung. "Ke arah mana Abah pergi?" Kemudian dia menunjukkan jalan ke arah bukit. Ujang segera meninggalkan warung tanpa pikir panjang. "Sebentar, Jang, bagaimana dengan Jaka?" "Nanti kita cari dia. Kita harus mengejar Abah dulu," jawab Ujang. Mereka berdua pun segera berlari menyusuri jalan menuju bukit yang ditunjukkan pemilik warung tadi. Semakin jauh mereka berjalan, semakin kecil jalan setapak yang mereka lalui. "Jang, bagaimana ini? Sepertinya jalan ini tidak banyak dilalui manusia. Apa kau yakin akan masuk ke dalam hutan?" Perkataan Tono membuat Ujang sedikit ragu. Benar apa yang dikatakan Tono. Lagi pula, tanpa sadar Ujang dan Tono justru semakin menjauh dari arah warung. Mereka berdua mulai kelelahan dan bersandar di bawah bongkahan batu besar. Sebenarnya apa yang terjadi? Ketika sedang rebahan melepas lelah sejenak, tiba-tiba ada seekor ular besar yang berjalan melata mendekati Ujang dan Tono. Lalu ular itu membuka mulut besarnya dan siap melahap Ujang dan Tono. Dua murid Abah itu tersadar, lalu menghindar dan berpencar. Namun edannya, ular itu mampu membelah diri menjadi dua. Ujang dan Tono pun gelut melawan ular itu. Jelas sekali kalau ini adalah ular jadi-jadian. Pasalnya, setiap kibasan ekornya yang diarahkan pada Ujang dan Tono mampu menghasilkan ledakan dan bisa saja menghancurkan tubuh manusia bila terkena kibasannya. Pertarungan itu berlangsung alot. Ujang dan Tono mampu mengimbangi tiap serangan si ular jadi-jadian itu. Akan tetapi, karena sudah kelelahan, Ujang pun akhirnya mental di seruduk kepala ular itu hingga terprosok ke dalam jurang. "Jang!" teriak Tono. Konsentrasi Tono pun pecah karena melihat Ujang terperosok ke dalam jurang. Ular itu pun mampu menghajar Tono hingga terpental beberapa meter ke belakang. Kemudian dua ular itu kembali bersatu saat hendak melahap Tono. Tiba-tiba dari bibir jurang terdengar suara Ujang. "Hei, ular jadi-jadian, kalau kau lapar, makan saja aku. Lepaskan sahabatku itu." Tono yang dibuat remuk oleh serangan ular jadi-jadian itu terkapar tak berdaya. Ujang pun berjalan ngesot sambil terus mengalihkan perhatian ular itu agar tak mendekati Tono. Ocehan-ocehan Ujang yang terus menantang akhirnya membuat si ular memutar arah dan berbalik menyerang Ujang. Segera ular itu meluncur dan melahap Ujang dengan sekali sambaran. Glek-glek terdengar suara tenggorokan ular yang berhasil menelan Ujang. Saat menoleh ke arah Tono, tiba-tiba Tono menghilang. Haha, rupanya Ujang melakukan jurus andalannya. Saat terperosok ke dalam jurang, ia berhasil berpegangan pada akar pohon, lalu memanipulasi sebuah batang pohon hingga menyerupai dirinya. Jadi
lagi yang ditelan oleh ular jadi-jadian itu adalah batang pohon yang disulap Ujang. Ketika si ular sibuk menyantapnya, Ujang secara mengejutkan muncul dari atas pohon dan segera menyelamatkan Tono yang terluka parah. Akan tetapi, ternyata si ular justru semakin murka karena telah ditipu oleh Ujang. Makhluk itu mampu mengendus aroma tubuh Ujang dan Tono, lalu mengejarnya. Akibat luka dari serangan ular, Ujang dan Tono berjalan sedikit lambat. Dar! Tiba-tiba ular itu muncul di hadapan Ujang yang keluar dari bawah tanah. Situasi semakin kacau. Dua murid Abah itu sudah tak berkutik. Lalu Ujang membaringkan Tono. "Jangan banyak bergerak, biar aku yang hadapi makhluk itu," ucap Ujang pada Tono. Suasana hening. Ujang dan ular itu saling tatap dengan mata tajam. Saat keduanya bersiap untuk melancarkan serangan, tiba-tiba Abah Gufron muncul dari belakang Ujang dan membuat si ular langsung melarikan diri lalu menghilang. Ujang yang belum sadar akan kehadiran Abah merasa aneh. Kenapa ular itu jadi ketakutan setengah mati ketika ia menoleh ke belakang. Betapa terkejutnya Ujang melihat Abah yang sedang mengobati Tono. "Jang, sepertinya kita tak bisa melanjutkan perjalanan ke tempat selanjutnya. Kita harus segera kembali ke surau," ucap Abah. Kemudian Abah menyelimuti Ujang dan Tono dengan kain putih. "Pejamkan matamu," perintah Abah. Lalu tiba-tiba, brush, mereka pun menghilang. Apa yang sebenarnya terjadi? Kita sedikit kembali saat Tono tengah membongkar kedok pedagang jimat tadi. Ternyata ketika Tono sedang berdebat dengan si pedagang dan Ujang yang sibuk meredam kericuhan para warga, Jaka justru ditarik oleh seorang nenek-nenek. Dengan suara tertatih-tatih, si nenek mengaku sedang tersesat dan meminta Jaka untuk mengantarkannya pulang. Entah bagaimana tadinya, Jaka tiba-tiba menuruti permintaan si nenek begitu saja. Padahal Jaka sendiri tak tahu kemana si nenek hendak pergi. Dari situlah Jaka mulai meninggalkan kerumunan itu dan berjalan sambil menuntun si nenek. Abah Gufron yang dari awal mengawasi ketiga muridnya itu melihat Jaka yang berjalan ke arah hutan sambil menuntun sosok nenek-nenek misterius. Dari mata batin Abah, beliau dapat melihat kalau si nenek adalah sosok gaib yang menyamar menjadi nenek-nenek. Diam-diam Abah pun meninggalkan warung dan mengikuti Jaka. Sampai di sebuah saung rombeng dekat kebun warga, si nenek tiba-tiba mengeluarkan seutas tali lalu mulai mengikat Jaka. Anehnya, Jaka seperti disirep dan tak memberikan perlawanan sedikit pun. Beruntungnya, di tengah aksi si nenek yang janggal, Abah menampakkan wujudnya. Dengan mata tajamnya, Abah menatap si nenek. Lalu tiba-tiba dari tubuhnya keluar percikan api yang perlahan mulai membakar sekujur tubuh si nenek. "Bedebah si Gufron, bakal paeh si aku aing," teriak si nenek merintih kesakitan sambil mengucap sumpah serapah pada Abah. Ya, tak salah lagi. Jaka memang hendak diculik oleh si nenek misterius itu. Kemudian Abah membawa Jaka dengan ilmu teleportasinya dan segera menolong Ujang dan Tono yang juga dalam bahaya. 3 hari kemudian, setelah kejadian misterius itu, Jaka dan Tono yang sempat tak sadarkan diri akhirnya siuman. Ujang merawat 2 sahabatnya itu di rumah Abah dengan racikan obat khusus yang dibuat sendiri oleh Abah Gufron. "Jang, sampai sekarang aku masih belum mengerti dengan apa yang terjadi," ucap Tono. "Entahlah Ton, semua terjadi begitu cepat. Sampai hari ini Abah juga belum mau membahas soal kejadian itu," jawab Ujang. Tak lama kemudian, Abah menghampiri mereka bertiga. Seperti biasa, beliau menyapa Jaka dan Tono yang baru pulih dengan wajah yang teduh.
Sebisa mungkin Abah tak ingin menunjukkan raut wajah yang layu. Kalian jangan banyak bergerak dulu, istirahat saja yang cukup. Abah sedang buatkan kalian bubur, sebentar lagi matang, kata Abah lalu beranjak. Bah, mau sampai kapan Abah memendam masalah ini sendiri? Ceritakanlah pada kami, apa yang sebenarnya terjadi, ucap Tono. Mendengar perkataan Tono, akhirnya Abah duduk lagi dan mulai menceritakan semuanya. Abah menjelaskan kalau kejadian 3 hari yang lalu adalah sebuah jebakan untuk membunuh murid-murid Abah. Dalang dibalik jebakan itu masih sama dengan pelaku teror yang mengentayangi surau akhir-akhir ini. Ya, rupanya ini masih berkaitan dengan kematian Datuk Wira, sosok laknat yang berhasil ditumpas oleh Ujang, Tono, dan Jaka itu. Rupanya menjadi pemicu dari sekian teror akhir-akhir ini. Tentu saja Abah menyadari bahwa dalang besar di balik semua ini adalah sang gegedug bernama Rimba. Tono yang begitu serius mendengar cerita Abah akhirnya paham maksud dari ucapan si pedagang jimat 3 hari lalu, bahwa dirinya sudah masuk jebakan. Tak ada yang mengira bahwa pertunjukan ilmu kebal itu adalah strategi untuk mengelabui mereka. Bahkan Abah sendiri sampai kecolongan. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang, Bah? Tanya Ujang. Tentu saja kita harus membalas kejadian ini, Jang, serobot Jaka yang diselimuti amarah. Namun sikap Abah justru berbeda. Beliau memilih untuk bersabar dan lebih waspada. Demikian kisah Ujang kali ini. Terima kasih untuk terus menonton video dari channel kami. Salam Tilas Tapa.